Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Badan Legislasi DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak keluhan dari masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan banyaknya data yang saling tumpang tindih. Berbagai permasalahan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan juga berbagai data masyarakat yang berbeda pada instansi-instansi di pemerintahan. Dan pemirsa, melalui RUU 1 data ini nantinya digadang-gadang menjadi tulang punggung bagi satu ekosistem data yang nantinya akurat dan juga terbuka dan juga terintegrasi. Namun pemirsa, dari berbagai hal di balik optimisme dari RUU ini muncul berbagai pertanyaan. Salah satunya yaitu terkait bagaimana dari regulasi ini menjamin dari keamanan masyarakat. Lantas bagaimana juga Balek akan memastikan nantinya akan berjalan dan implementasi pada lapangan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota dari Badan Legislasi DPR RI yaitu Bapak Nyoman Parta dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, izin Pak, apa alasan yang mendasari dalam membuat RUU 1 data ini menjadi prioritas pada pembahasan di Badan Legislasi DPR RI? Pertama, pembuatan undang-undang ini memang kebutuhan. Kebutuhannya kenapa? Satu, karena selama ini ternyata data yang ada banyak yang tidak akurat, terus antar KL memiliki egosentris yang luar biasa. Yang ketiga, dampaknya adalah pada korbannya adalah pada rakyat. Yang terbesar adalah pembangunan tidak dituntun dengan data yang benar. Jadi di lapangan kita banyak menemukan misalnya contoh ya dari hal-hal yang kecil ini orang yang berhak harusnya mendapatkan bantuan bedah rumah tidak dapat karena datanya tidak masuk. Itu urusan satu kecil. Tetapi ada urusan yang lebih besar menyangkut tentang ketika terjadi bencana. Jadi data tidak terkumpul dengan baik, terus pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan, akhirnya jadi masalah hukum. Nah itu contohnya. Nah oleh karena itu kita membutuhkan satu data nasional, satu data Indonesia yang di dalam yang menjadi ekosistem data yang memimpin data. Kemudian menjadi rujukan untuk para penyelenggara pemerintahan, para penyelenggara pembangunan dari tingkat paling dari istana sampai ke desa bisa dijadikan rujukan untuk mendapatkan data stakeholder terkait, kampus, kalangan swasta maupun secara pribadi. Satu data ini juga menyangkut tentang aspek dari data personal, data kebutuhan, data aset negara maupun data yang berkait dengan kebutuhan swasta. Tadi juga Bapak menyampaikan egosentris. Bagaimana RUU nantinya akan memaksa dari kementerian atau lembaga untuk memberikan datanya, saling berbagi seperti itu. Egosentrisnya ada dua hal ya. Pertama, ego tidak mau memberikan data. Yang kedua, ego tidak mau memperbaiki data. Jadi ini kan masalah kan. Jadi data yang sudah salah tidak mau diperbaiki, tetapi pembiayaannya terus menerus. Ini yang menyebabkan di lapangan tentang data kemiskinan misalnya, tentang data tentang data irigasi, tentang data hasil produk pertanian khususnya gabah dan beras. Datanya tidak cermat, tidak baik, tidak lengkap, akhirnya kita terus-terusan import gabah. Nah oleh karena itu cara untuk mengatasi agar KL antar sektor itu tidak egosentris, maka dalam Undang-Undang 1 Data akan diisikan sanksi. Pak, terkait dengan sejauh mana apabila nanti sudah disinkronisasikan datanya, bagaimana RUU nanti menjamin dari keamanan data dari masyarakat? Selama ini data-data milik bangsa ini maupun data-data pribadi warga negara sudah diambil oleh pihak swasta, sudah diambil oleh pihak asing sekalipun. Contoh misalnya dalam persoalan perilaku
masyarakat ketika menyangkut tentang kebutuhan produk tertentu, menyangkut tentang cara belanja, menyangkut tentang kesukaan, iya kan? Itu kan sudah awalnya kan dari data yang dikumpulkan sehingga selanjutnya dibuatkan produk. Nah, begitu juga data-data pribadi, karena aktivitas apapun kita sering memberikan data KTP, iya kan? Oleh karena itu dalam undang-undang ini akan diatur tentang kedaulatan data. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Selamat bertugas kembali Ya, Pak. makasih. Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari anggota Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Nyoman Parapata. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.